现在还活着的唯一一个原因。阿贵，你在干嘛？泡妞不是这样泡的。男孩子主动点。 Halo guys, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di Wong Kampung Channel. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga murah rezeki guys. Video kali ini kita akan membahas film action dari Cina yang dirilis pada tahun 2024. Di mana film ini mengisahkan seorang wanita yang sedang hamil tua harus mendekam di penjara guys. Dikarenakan membunuh salah seorang bos mafia yang menguasai kota. Dan sekaligus merupakan bos dari kalangan gangster di kota tersebut. Tak lama wanita itu pun juga melahirkan di penjara, tapi setelah anaknya berumur 1 tahun, mereka harus berpisah karena peraturan di penjara tersebut guys. Tapi beberapa tahun berlalu, mereka dipertemukan kembali. Anaknya yang sudah remaja berpawakan gagah perkasa dan juga tampan, merupakan ketua gangster. Namun tanpa disangka sang anak malah ingin membunuh ibunya sendiri guys. Dan sudah dipastikan film ini sangat seru, jadi tak usah berlama-lama, siapkan kopi kalian, inilah. Di awal film kita diperlihatkan anggota kepolisian yang sedang bertakziah dan juga seorang wanita yang merupakan istri dari anggota kepolisian yang gugur waktu itu guys. Kita sebut saja Bu Liang. Namun tak lama datang segerombolan mafia. Bukannya ikut berduka cita, bos mafia itu malah mengejek anggota kepolisian yang lemah dan juga mengatakan kalau Bu Liang akan segera menjadi janda. Waduh, sontak perkataan itu pun membuat Bu Liang menjadi murka dan langsung mengeluarkan tendangan maut yang membuat bos mafia tersebut koit guys. Karena peristiwa itu pun membuat Bu Liang yang saat itu sedang hamil tua harus merasakan dinginnya tembok penjara guys. Sementara itu di penjara kita diperlihatkan tahanan yang berkuasa, kita sebut saja Saritem. Dimana Saritem adalah penjual tisu di penjara tersebut, karena diketahui tisu menjadi hal penting di sana. Bu Liang yang baru masuk pun juga diperlihatkan seorang tahanan yang lagi digebukin. Dikarenakan tahanan tersebut protes karena tidak diberikan tisu yang utuh seperti tahanan yang lainnya. Bu Liang yang melihat itu pun tidak diam begitu saja. Dia menegur Saritem agar tidak semena-mena. Saritem yang mendengar itu pun sedikit emosi dan ingin menghajarnya juga. Tapi salah satu anak buah Saritem bilang kalau Bu Liang adalah tahanan dengan kasus pembunuhan bos mafia hanya dengan 1 kali tendangan. Saritem pun tidak peduli dengan hal itu dan ingin mengujinya. Dia menyuruh anak buahnya untuk melawannya dan terjadilah pergelutan di dalam penjara guys. Tanpa disangka, Bu Liang pun dengan mudah mengalahkan mereka semua, walaupun dalam keadaan hamil guys. Termasuk Saritem juga yang berhasil dikalahkannya, tapi kegaduhan itu membuat polisi jaga berdatangan. Di saat bersamaan, Bu Liang merasakan sakit yang diakibatkan air ketubannya pecah guys. Kemudian Saritem dan anak buahnya yang berhasil dikalahkan membawa Bu Liang ke rumah sakit penjara, yang akhirnya Bu Liang melahirkan anak laki-laki di sana. Kemudian diberi nama Liang Fan. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, kita diperlihatkan adegan di tempat Mesake guys. Di sana kita diperlihatkan pria gagah yang sedang bekerja, kita sebut saja Liang Fan, yang tidak lain adalah anak Bu Liang sendiri guys. Tapi entah mengapa tiba-tiba datang segerombolan gangster yang menyerang. Ternyata para gangster itu sedang mencari seseorang ketua gangster yang bernama Chang Meng yang sedang berselisih dengan kelompok mereka guys. Liang Fan yang melihat tempat kerjanya hancur berantakan pun tidak terima. Lalu dia membrutal menghabisi kawanan gangster itu sendirian guys. Setelah pergelutan selesai, Liang Fan sadar kalau orang yang dia pijat adalah seorang ketua gangster. Dikarenakan dia dijemput segerombolan gangster juga. Di sana Chang Meng berterima kasih kepada Liang Fan karena sudah membantunya. Chang Meng juga memberi imbalan lebih dan mengundangnya untuk mukbang di rumahnya. Liang Fan pun menerima tawaran tersebut karena dia tidak mau menyia-nyiakan hidangan yang lezat guys. Karena diketahui Liang Fan hidup di panti asuhan setelah pisah dari ibunya sejak kecil.
Keesokan harinya, Liang Fan pun bersilaturahmi ke rumah Chang Meng. Di sana dia dibuat kagum dengan segala kemewahan. Dia juga disambut oleh asisten rumah dan dipertemukan dengan Chang Meng, yang kemudian mereka mukbang sambil ngobrol ini itu guys. Saat itu Liang Fan juga diangkat sebagai ketua gangster daerah oleh Chang Meng, dikarenakan Chang Meng yang kagum dengan cara bergelutnya guys. Sejak saat itulah Liang Fan memakai nama samaran hantu pembunuh. Tapi salah seorang anak buah Chang Meng berkepala pelontos tidak suka pada Liang Fan, sebut saja Gundul, dikarenakan posisinya yang takut tergantikan. Akhirnya kelompok Gundul mencari masalah pada kelompok Liang Fan. Tapi di sana Liang Fan mengajak si Gundul untuk berduel saja guys, dan terjadilah pergelutan. Setelah 3 jam saling adu jotos tendang banting, akhirnya pergelutan dimenangkan oleh Liang Fan, yang membuatnya memiliki lebih banyak pengikut guys. Kemudian di hari berikutnya, Chang Meng juga mengadakan sesi foto untuk menyambut Liang Fan sebagai anggota baru. Tapi di sana si Gundul yang lebih senior malah disuruh ke belakang dan digantikan oleh Liang Fan, yang membuat si Gundul semakin menyala abangku. Singkat cerita, malam harinya diadakan pesta. Di sana Liang Fan disuruh Chang Meng untuk menembak seseorang dengan alasan untuk menguji nyalinya. Tanpa ragu-ragu, Liang Fan pun melakukannya. Tapi di tengah gemerlap lampu tumbler dan alunan musik jedak-jeduk, si Gundul yang tidak suka pada Liang Fan menyuruh anak buahnya menyiram Liang Fan dengan air garam, yang membuat matanya lengket dan buta guys. Keesokannya diperlihatkan Liang Fan yang dirawat di rumah sakit akibat peristiwa semalam guys. Liang Fan kemudian memanggil anak buahnya, sebut saja Ijuk, lalu bertanya apa yang terjadi padanya. Di sana Ijuk berkata kalau Liang Fan divonis buta permanen. Singkat cerita, Liang Fan yang tidak ingin berlama-lama di rumah sakit pun kembali ke markas. Tanpa disangka di markas sedang diadakan rapat guys, di mana paman Chang Meng berkata kalau pembunuh ayahnya akan segera bebas dari penjara. Chang Meng yang mendengar itu pun kaget, kemudian berniat untuk membalasnya. Sementara itu, di sisi lain kita diperlihatkan Bu Liang yang baru saja bebas dari penjara guys. Sesampainya di rumah, Bu Liang pun disambut Saritem, yang ternyata Saritem menjadi sahabat baik Bu Liang saat di penjara. Kemudian Saritem yang lebih dulu bebas dari penjara juga dipercaya oleh Bu Liang untuk mencari informasi mengenai anaknya. Bu Liang yang sudah kangen berat pun langsung bertanya mengenai kondisi anaknya. Namun di sana Saritem hanya bisa memberikan foto semasa kecilnya, karena kan dia kehilangan informasi guys. Saritem yang tidak tega melihat Bu Liang sedih pun menyuruhnya beristirahat dengan alasan hari sudah malam. Tapi di saat Saritem akan menutup pintu, tiba-tiba ada yang menahannya. Yang awalnya dia mengira seseorang yang hendak pijat guys. Tapi ternyata mereka adalah anak buah Chang Meng yang berencana membalas dendam kepada Bu Liang. Namun anak buah Chang Meng yang langsung menungkapnya pun tidak tahu kalau mereka salah orang guys. Mereka pun kaget saat membuka karung setelah digebukin rame-rame. Bu Liang yang sadar akan kegaduhan itu pun sudah bersiap-siap, dan benar saja semua anak buah Chang Meng dibuat tak berdaya. Bahkan si Gundul yang dibuat patah kaki juga harus merasakan jurus andalan Bu Liang guys, yang membuat mereka semua kocar-kacir. Di saat bersamaan ada polisi di sana, entah siapa yang menelponnya. Chang Meng yang mengawasi dari kejauhan juga ikut kabur karena takut akan keganasan Bu Liang. Sementara Saritem dibawa ke rumah sakit guys. Keesokan harinya diperlihatkan Liang Fan dan Ijuk mendatangi kantor polisi guys, untuk klarifikasi mengenai berita anak hilang yang dibuat Bu Liang. Ijuk yang menyamar sebagai polisi kemudian mendatangi rumah Bu Liang
dan memberitahunya bahwa ada seorang pria yang mengaku sebagai anaknya. Bu Liang yang sangat tidak percaya pun terharu, yang membuat dia mengingat semasa di penjara bersama anaknya guys. Liang Fan yang dibantu Icuk sengaja melakukan itu semua dengan tujuan ingin membunuh Bu Liang. Yang pada saat itu Liang Fan belum menyadari bahwa yang akan dibunuh adalah ibunya sendiri. Beberapa hari tinggal di sana, Liang Fan belum bisa melancarkan aksinya. Dia justru diajarkan ilmu memijat oleh Bu Liang. Setelah itu, Bu Liang menyuruh Liang Fan mempelajari titik-titik saraf pada tubuh manusia, sekaligus mengenal jenis obat herbal yang dipakai guys. Bu Liang juga membuat tulisan timbul untuk memudahkan Liang Fan dalam mempelajarinya. Suatu hari saat Bu Liang sedang rebahan melepas penat, Liang Fan cengar-cengir melihatnya. Kemudian dia menelpon Chang Meng untuk bertanya apakah sudah subscribe channel ini. Lalu dia menutup teleponnya begitu saja guys. Liang Fan ternyata sudah menyusun rencana, yang mana dia tiba-tiba memotong selang tabung gas semangka di sana. Kemudian dia keluar rumah untuk nyebat rokok plik mangganya. Dia berencana akan melempar rokoknya ke dalam rumah, dengan tujuan meledakkan rumah tersebut, yang otomatis Bu Liang akan mati. Tapi di sana Liang Fan ternyata sedang berkhayal yang membuat dia lupa melempar rokoknya guys. Kemudian malam harinya Liang Fan mencoba melakukan aksinya kembali, di mana dia berniat menusuk Bu Liang yang tengah tertidur pulas. Tapi inilah yang terjadi guys. Sementara itu esok harinya, Saritem yang baru pulang dari rumah sakit dibuat kaget dengan tangan Bu Liang yang sedang membawa pisau. Bu Liang kemudian berkata bahwa semalam dia merasa ada orang yang menyerangnya. Mendengar hal itu pun Saritem langsung menginterogasi Liang Fan, karena hanya dia yang ada di rumah itu guys. Di sana Saritem menanyakan tentang masa lalu Liang Fan. Namun saat ditanya tentang panti asuhan, Liang Fan pun kebingungan, karena dia lupa di panti asuhan mana dia dirawat semasa kecilnya guys. Tapi setelah 3 jam berpikir, akhirnya dia mengingatnya. Namun entah mengapa dia malah berterus terang bahwa dia ingin membunuh Bu Liang. Yang kemudian dia tiba-tiba menyerang guys. Namun semua itu sia-sia, karena Liang Fan bukan tandingan Bu Liang, dan dengan mudah bisa dikalahkan. Setelah itu, diam-diam Saritem memotong rambut Liang Fan dan mencabut rambut Bu Liang untuk keperluan tes DNA guys. Terlepas dari peristiwa itu, Liang Fan yang mulai kerasan tinggal di sana dan juga mulai serius belajar pengobatan tradisional guys. Bahkan Icuk juga dipaksa untuk menjadi pasiennya. Seiring berjalannya waktu, Liang Fan pun menguasainya guys. Namun suatu hari saat Bu Liang sakit, entah mengapa Liang Fan justru berniat memberi racun pada Bu Liang. Tapi dia justru kaget karena Bu Liang malah memberikan tabungan dan surat warisan padanya guys. Tapi Liang Fan menolak pemberian itu karena dia tidak menginginkan itu semua guys. Melainkan tujuannya untuk membunuh Bu Liang atas perintah Chang Meng. Liang Fan yang terharu dengan kebaikan Bu Liang pergi begitu saja dengan sedikit tangisan. Dalam adegan berikutnya kita diperlihatkan di mana Bu Liang yang sedang periksa ke dokter. Ternyata Bu Liang sendiri memiliki penyakit pada otaknya, dan dikabarkan penyakit itu belum bisa diobati guys. Dokter juga berkata cepat atau lambat Bu Liang akan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Hal itu pun membuat Bu Liang dan Liang Fan sedih. Kemudian Liang Fan pergi keluar bertemu Icuk untuk sekedar curhat sambil jajan seblak guys. Tapi di tengah-tengah obrolan, Liang Fan mendapat telepon dari Chang Meng. Awalnya dia cuek, tapi lama-lama dia mengangkat handphonenya juga.
Singkat cerita, saat Liang Fen akan pulang, dia juga bertemu rekannya dulu, yang tidak lain adalah Gundul, yang kini dianggap sudah tidak berguna karena kakinya yang pincang, guys. Beberapa jam setelah Liang Fen sampai di rumah, mereka kedatangan tamu wanita yang cantik beut, guys. Sebut saja Siti Nurlela, tapi sering dipanggil Leah. Ternyata Leah ini adalah wanita yang dikirim LPK setempat untuk menjadi perawat Bu Liang. Tapi entah mengapa Liang Fen bertingkah aneh di sana, guys. Sambil mengendus-endus Leah yang membuatnya risih lalu numpang ke kamar mandi. Sementara Bu Liang pergi memasak untuk makan malam. Liang Fen yang masih penasaran sama Leah menyusulnya ke kamar mandi, guys. Kemudian Liang Fen kembali mengendus-endus Leah di sana sambil berbisik-bisik dan inilah yang terjadi, guys. Namun kegaduhan mereka berdua terdengar hingga ke dapur, yang membuat Bu Liang menuju ke TKP. Kemudian melihat Liang Fen dan Leah lagi di posisi kunci T. Kemudian Liang Fen yang kaget akan kedatangan ibunya pun melepaskan Leah begitu saja. Lalu Leah tiba-tiba mencium Liang Fen. Tapi entah mengapa Liang Fen langsung tergeletak lemas. Ternyata mulut si cantik Leah melepaskan racun saat mencium Liang Fen, guys. Yang kemudian dia menyerang Bu Liang dengan brutal. Oh my god. Dalam pergelutan itu, Bu Liang awalnya bisa melawannya, tapi karena kondisinya yang sudah tua dan kurang sehat, membuat dia kewalahan menghadapi Leah yang agresif, guys. Sementara Liang Fen yang terkena racun saat itu hanya bisa melata atau ngeremet-ngeremet, mencari jarum jahit, jarum super. Nah loh, entahlah. Sambil mengingat teknik yang diajarkan ibunya, dia pun menancapkan jarum itu ke tangannya. Lah, kok kayak wes lah. Dan benar saja, tiba-tiba tubuhnya bisa bangkit lagi dan membantu ibunya yang sempat kalah, guys. Akhirnya Leah pun mulai kewalahan, tapi saat itu tiba-tiba datang tamu pria yang mau mesake, guys. Kemudian Bu Liang berkata jika kliniknya sedang tutup dan menyuruhnya untuk datang lain waktu. Yang kemudian pria itu pun meminta maaf dan hendak pergi, tapi tiba-tiba malah begini, guys. Ternyata si kepala botak itu adalah orang suruhan Chang Meng. Dengan begitu terjadilah war 2 versus 2, guys. Tapi dengan kondisi Bu Liang yang kurang sehat dan juga Liang Fen yang buta, mereka sedikit kewalahan. Yang kemudian Bu Liang berinisiatif untuk mengajak Liang Fen kabur setelah melumpuhkan pria buta itu, guys. Namun di tengah pelariannya, Liang Fen tiba-tiba tergeletak akibat racun yang masuk ke dalam tubuhnya, yang kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, Bu Liang juga menerima hasil tes DNA yang dilakukan Saritem tempo hari, guys. Dan hasil yang didapat membuat Bu Liang terkejut. Dia lalu menyembunyikannya karena tiba-tiba Saritem datang. Singkat cerita, diperlihatkan Bu Liang yang sedang on the way pulang bersama Liang Fen. Di tengah perjalanan, Chang Meng kembali menelpon Liang Fen, tapi tidak diresponnya. Namun di sana Liang Fen bingung dan bertanya kepada Bu Liang. Kenapa perjalanan kali ini terasa jauh ya, Mak? Dan benar saja, ternyata penyakit Bu Liang kambuh, yang membuat dia lupa jalan pulang. Sementara itu, Chang Meng yang teleponnya tidak direspon pun juga bingung. Nah lo, bingung semua. Tapi tiba-tiba... Singkat cerita, ternyata orang yang menculik Bu Liang dan Liang Fen adalah orang-orang suruhan Chang Meng. Kemudian mereka dibawa ke lahan kosong dan hendak dikubur hidup-hidup, guys. Tapi di sana Chang Meng yang mendekati karung malah dibuat ratapan, alias kaget.
Kemudian anak buah Chang Meng pun menyerang Bu Liang, tapi percuma saja. Pasalnya Bu Liang yang jago gelut, sedangkan mereka hanya jago keroyokan guys. Mereka yang sempat menyerang pun harus mundur, dikarenakan Chang Meng yang terancam di tangan Bu Liang. Namun tak sampai di situ, Chang Meng kembali merayu Liang Fan untuk membunuh Bu Liang. Kemudian dia juga memberikan pisau dapur untuk menusuknya. Di sana Bu Liang gercep menahan serangan Liang Fan. Namun kondisinya yang masih lemah membuatnya terpojok guys. Awalnya Liang Fan ragu-ragu untuk menusuk Bu Liang, tapi inilah yang terjadi. Di sana Liang Fan kaget sekaligus tidak menyangka dengan hal yang terjadi. Kemudian dengan sisa-sisa tenaga, Bu Liang mengeluarkan jurus petirnya yang membuat Chang Meng kemelus. Lalu Bu Liang juga hendak mengajak Liang Fan kabur, namun karena kondisinya yang semakin lemah, membuatnya tergeletak guys. Yang kemudian anak buah Chang Meng pun menguburkannya. Oh my god. Setelah itu Chang Meng meminta pisau yang dibawa Liang Fan, lalu menyuruh anak buahnya untuk memesan taksol atau taksi online. Namun Liang Fan yang masih terngiang-ngiang dengan apa yang telah terjadi hanya diam saja. Tak butuh waktu lama, taksi online itu pun datang lalu membawanya pulang. Sementara Chang Meng juga menyuruh anak buahnya untuk membuang pisau dapur itu di sekitar galian, dengan tujuan menjadikan Liang Fan tersangka dan membuatnya dipenjara guys. Di sisi lain, Liang Fan yang masih terngiang-ngiang dengan hal itu, membuatnya mengingat kebaikan Bu Liang, yang membuat dia memutuskan balik arah dan kembali ke TKP guys. Atas peristiwa itu, Liang Fan yang merasa sangat bersalah membuatnya mengurung diri di kamar. Sesekali dia juga mengingat saat-saat masih tinggal bersama Bu Liang. Singkat cerita, para polisi mendatangi klinik untuk menangkap Liang Fan. Karena polisi menemukan bukti pisau yang sebelumnya sudah diatur Chang Meng guys. Liang Fan pun hanya bisa pasrah untuk ditangkap polisi. Mereka semua yang dibuat kaget karena kemunculan Bu Liang, lalu para polisi berkata dalam hati, Apakah dia Bu Liang part 2? tak lama pun muncul juga si Ijuk, yang kemudian menyuruh polisi itu memberitahu Chang Meng kalau Bu Liang masih hidup, yang membuat Chang Meng marah-marah nggak jelas. Sementara itu, Ijuk menceritakan semua hal yang selama ini dia lakukan, mulai dari pertama bergabung dengan Chang Meng, mengawasi di rumah sakit, dan juga menyelamatkan Bu Liang guys. Jadi sebenarnya Ijuk ini intel ya bang? Kurang lebih begitu. Liang Fan yang mendengar semua cerita Ijuk tentang kejahatan dan kelicikan Chang Meng pun kesal. Terlebih Ijuk juga menganggapnya sebagai saudara. Liang Fan pun membulatkan tekad dan ingin menghabisi Chang Meng. Namun sebelum berangkat, dia memberikan segulung uang pada Bu Liang. Dia juga meminta maaf padanya serta meminta doa restu. Kemudian dia menuju ke tempat Chang Meng dan mengawalinya dengan pemijatan guys. Liang Fan yang merusak tatanan tulang belakang Chang Meng membuat dia berteriak kesakitan dan anak buahnya mulai keroyokan guys. Awalnya Liang Fan bisa mengatasinya dengan mudah, tapi tanpa disangka pentolan-pentolan anak buah Chang Meng berdatangan, yang membuat Liang Fan gagal fokus karena mendapatkan serangan dari segala penjuru. Ditambah kondisinya yang buta membuatnya terkapar tak berdaya guys.
Di sisi lain, Puliang yang membawa kabur mobil polisi membuat Ijuk panik. Sementara posisi Liang Fen yang dimasukkan ke plastik dan diungkap oleh anak buah Chang Meng, guys. Bukan tanpa alasan, ternyata Puliang yang membawa kabur mobil polisi tidak mengambil senjata legendaris. Dan saat Liang Fen selesai diungkap, tiba-tiba Chang Meng menerima telepon bahwa Puliang akan menemuinya. Dan benar saja, mereka dikagetkan dengan kedatangan Puliang, di mana dia siap bergelut dengan senjata legendnya, guys. Wah, cepet juga Puliang ini ya bang. Ya kan pakai mobil polisi, bukan lari toing. Chang Meng yang takut dengan keganasan Puliang pun kabur dan menyuruh anak buahnya untuk melawannya. Aduh, pasti begitu ya bang kalau bos belakangan ya. Ya kan dia bayar mahal anak buahnya. Diamlah kau ini, berantem pula kita. Saat senjata Puliang nyangkut di lampu dan membuat lampu itu jatuh, Puliang memanfaatkannya untuk menolong Liang Fen. Namun saat mereka asik ngobrol, tiba-tiba datang peri membawa samurai, guys. Dan Liang Fen pun gercep meringkusnya, lalu dibuatnya kejang-kejang tak berdaya. Namun setelah itu, Puliang yang matanya kena semprot cairan pencabai oleh Leah pun harus kehilangan pandangannya. Sementara Liang Fen yang tidak fokus karena mendengar teriakan ibunya, harus terkena tendangan maut anak buah Chang Meng, yang membuat mereka tumbang, guys. Di saat itu membuat Puliang kembali mengingat masa-masa mereka di penjara dulu, sekaligus menjadi momen haru di film ini. Dan tanpa disangka mereka pun dicekik dari belakang, guys. Tapi Puliang dan Liang Fen tidak menyerah begitu saja. Mereka pun mengeluarkan jarum goni dan langsung menusukkan ke anak buah Chang Meng yang kemudian melepaskannya. Di saat itulah anak buah Chang Meng bisa dibuat tumbang. Namun karena Puliang dan Liang Fen yang tidak bisa melihat, akhirnya anak buah Chang Meng pun bisa lolos dan bersiap dengan senjata mereka. Namun di sana Liang Fen juga menemukan senjata Puliang yang sebelumnya terlempar dan terpanggang bara api. Kemudian Liang Fen yang instingnya lebih tajam membantu ibunya dalam bergelut, dan inilah yang terjadi. Kini giliran Puliang mencari Chang Meng. Pandangannya yang sudah kembali pun membuatnya bergerak bebas. Di sisi lain, Chang Meng ternyata sudah bersiap dengan senapan, dan Puliang beberapa kali hampir tertembak, guys. Tapi pada akhirnya Chang Meng dibuat tersungkur juga. Namun saat Puliang akan menghabisinya, tiba-tiba Liang Fen muncul dan menghentikannya. Bukan tanpa alasan, semua itu karena tidak ingin Puliang kembali ke penjara lagi, guys. Namun, udahlah, namun mulu, tonton aja ya guys ya. Sebelum Chang Meng melakukan itu, dia terlebih dahulu dilumpuhkan oleh Ijuk. Kemudian para polisi datang berbondong-bondong membawa mereka semua, guys. Tak luput, Liang Fen juga harus dijatuhi hukuman demi ibunya, dan film pun selesai.
Eh?